Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya, agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah. Sahabat Islamiyah, kisah pertaubatan Nabi Adam alaihi salam ternyata tak lepas dari keberkahan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam memohon taubat dan diterima Allah Ta'ala setelah bertawasul dengan nama Muhammad. Dulu, Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya Allah. Kemudian dikeluarkan dari surga dan terpisah dengan Hawa. Beliau termasuk Nabi yang menanti kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ketika diusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di Bukit Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Sementara menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka pun dipertemukan Allah Ta'ala di Jabal Rahmah Padang Arafah. Usaha Nabi Adam untuk bertaubat diterima Allah pada 10 Muharram. Namun, riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni Nabi Adam. Terlepas dari perbedaan hari tersebut, baik Zulhijjah dan Muharram, keduanya merupakan bulan haram yang diagungkan Allah. Ketika Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena mendekati pohon terlarang, keduanya diturunkan terpisah di muka bumi. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu atas dasar kecintaanmu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ampunilah aku." Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Allah menanyakan, "Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam walau sebenarnya Allah Maha tahu?" Allah bertanya kepada Nabi Adam, dan ini cara Allah mengajarkan keturunan Nabi Adam untuk mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Adam? Beliau menjawab, "Ketika engkau menciptakan aku, terlihat di tiang-tiang arsy lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada satu pintu pun yang tidak tertulis lafaz itu. Tertulisnya nama itu setelah namamu ya Allah." Kemudian dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, "Kalau bukan karena cintaku pada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan engkau ya Adam." Sebelum memanjatkan doa, Nabi Adam bertawasul dengan nama Muhammad. Beliau bermunajat, "Ya Allah, jika aku memohon kepadamu dengan nama Muhammad, apakah engkau sudi mengampuni dosaku?" Allah menjawab, "Siapa Muhammad?" Adam berkata, "Maha suci engkau. Ketika engkau ciptakan aku tengadahkan wajahku menghadap arsimu, dan di sana tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya di sisimu kecuali dia yang namanya bersanding dengan namamu." Allah menjawab, "Hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu." Sahabat Islamiyah, betapa agungnya nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hingga menjadi sebab dikabulkannya taubat Nabi Adam. Bersyukurlah kita yang menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam adalah nabinya pengantar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di kitab Injil banyak sekali ciri-cirinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diceritakan. Mereka ahli kitab sebenarnya mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Cerita datang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah seorang pendeta. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakan dengan tangan kanannya menggunakan 3 jarinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beradab tinggi dan berakhlak mulia. Kemudian pendeta itu melihat di belakang pundak Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ada ciri kenabian sebagaimana diceritakan dalam kitab.
Kemudian dia berkata bahwa orang ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Nabi penutup, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diincar oleh ahli kitab dan hendak dibunuh. Berkat kuasanya, Allah menyelamatkan beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihi salam sampai takut kepada yaumil akhir kecuali karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala juga membukakan pintu ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan satu-satunya nabi yang peduli dan menolong manusia di yaumil akhir. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkenalanlah saat ini selagi kita masih hidup di dunia. Caranya dengan memperbanyak salam dan sholawat kepadanya. Orang yang banyak bersalawat akan dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.